Jadi anak-anak sekalian, bab pertama yang dipelajari di semester 2 ini adalah tentang dinamika partikel. Nanti kita akan mempelajari gerak dan juga aspek penyebabnya gitu ya. Jadi dinamika partikel ini didasarkan pada ketiga hukum Newton tentang gerak. Hukum 1, hukum 2, dan juga hukum 3. Kalian pasti sudah pernah tahu ya, hukum 1, hukum 2, hukum 3 di SMP dulu. Cuman kalau di SMA nanti kita akan studi kasusnya lebih dalam gitu ya. Jadi langsung aja kita akan bahas tentang hukum 1 Newton ya. Jadi hukum 1 Newton itu mempelajari tentang apa? Jadi hukum 1 Newton itu ada yang bilang nama lainnya adalah hukum inersia. Jadi hukum inersia atau juga kelembaman gitu ya. Di hukum inersia ini secara matematis dituliskan dengan sigma F sama dengan 0. Artinya apa? Jumlah gaya yang mengenai suatu benda itu sama dengan 0. Gitu ya. Kalau secara praktek atau di kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat kalau dulu di SMP tuh biasanya contohnya itu gini. Ada seseorang naik mobil atau naik kendaraan. Nah, ketika kendaraan itu maju, tiba-tiba kendaraan itu berhenti atau direm secara mendadak. Nah, keadaan spontan kita yang bisa kita lakukan apa? Kalau enak-enak kita maju ke depan ya, artinya kendaraan itu bergerak maju, terus tiba-tiba kita disuruh berhenti. Nah, tubuh kita nggak terima. Karena apa? Kita akan terus mempertahankan keadaan kita. Keadaan kita yang apa? Keadaan kita yang bergerak. Kita disuruh berhenti, kita nggak mau. Apa responnya? Tetap maju. Jadi kan kita bergeraknya maju, kita disuruh berhenti nggak mau, tubuhnya tetap maju, jadi kita terdorong ke depan seperti itu ya. Jadi sigma F sama dengan 0. Selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhi suatu benda itu, maka benda itu akan mempertahankan keadaannya. Kalau dia bergerak ya dia akan terus bergerak, kalau dia diam ya dia akan selalu diam gitu ya. Contohnya apa? Yang diam misalkan kita duduk di kursi, tiba-tiba ada yang dorong kita dari belakang, kita disuruh bergerak, kita harusnya diam, kita disuruh bergerak, tubuh kita nggak terima. Bentuk spontannya adalah kita terdorong ke belakang. Jadi seperti itu anak-anak. Kalau kita contohkan ya, nah biar kalian lebih paham ya, untuk kita mempelajari bab 1 ini di hukum 1 Newton, jadi kita akan langsung masuk ke soal fisikanya gitu ya. Jadi yang soal yang pertama adalah tentang, di sini ada sebuah balok. Balok ini ditarik ke sebelah kiri sebesar misalkan contohnya F1 sama dengan 10 Newton. Ditarik lagi di sebelah kiri dengan gaya yang kedua sebesar misalkan 25 Newton ya. Nah, pertanyaannya adalah F3-nya harus berapa biar benda ini sama dengan 0 atau tetap diam gitu ya. Pertanyaannya, berapa gaya yang dibutuhkan F3 agar benda ini tetap diam? Berarti kita menggunakan hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. F1 ditambah F2. Jadi F1 dan F2 ini harus sama. Kalau kalian memutuskan sama-sama positif, ya kalau F1-nya positif, F2-nya juga harus positif. Jadi mereka berdua-nya harus sama. Tapi karena biasanya ke kiri itu nilainya negatif, jadi kita buat negatif ya. Biar gampang ya. Saya tulis ulang. Sigma F sama dengan 0. Karena ke kiri min berarti min F1 min F2 plus F3 sama dengan 0. Min F2 min F3 min 10 min 25 sama dengan min F3. Min 10 min 25 min 35 sama dengan min F3. Coret-coret gampang ya. Jadi F3 yang dibutuhkan adalah 35 Newton. Ke arah mana?
karena positif berarti ke arah kanan, kalau ke kiri negatif gitu. Paham ya? Masih gampang. Jadi misalkan di sini ada sebuah balok yang digantungkan ya. Baloknya ini anggap aja masanya 50 Newton. Sorry, bukan massa. Jadi beratnya adalah 50 Newton. Di sebelah sini membentuk sudut 37 derajat terhadap ini, jadi ibaratnya dindingnya gitu ya. Dinding lagi, atap. Misalkan atapnya ini 37, ini misalkan 53 derajat ya. Nah, pertanyaannya berapa tegangan talinya? Berapa tegangan tali 1 dan juga tegangan tali 2 agar benda ini tetap diam? Kalau dia nggak, tegangan talinya dia nggak mampu untuk menampung atau mengangkat ya beratnya baloknya, dia kan jatuh gitu ya. Jadi untuk tetap stay di posisi ini, jadi tegangan tali yang dibutuhkan berapa gitu ya. Yang pertama berarti kita pakai rumus apa? Ya sigma F sama dengan 0, pakai hukum 1 Newton. Gaya yang bekerja di sistem ini gaya apa aja? Nah, jadi yang pertama sebelum kita kerjakan, kita uraikan dulu gayanya ya. Jadi kita back to semester 1, bahas tentang vektor. Kita ambil garis bantuan di sini. Yang pertama jelas ini ke bawah ya. Ini adalah gaya berat W. Ini adalah T ya. Nah, jadi masih ingat nggak ini di vektor ya, bab vektor. Misalkan gayanya, ini kan berarti gaya tegang tali. Ini sudutnya di sini berarti sama dengan sudut yang ada di sini, 53 derajat. Paham nggak sampai di sini? Ini T2 berarti kita uraikan kemana? Ke sini sama ke sini ya. Berarti namanya apa? Kalau yang ada di sini berarti T2Y, ini T2X. Nah, sama ini juga berarti T1X yang di sini T1Y itu ya. Terus selanjutnya kita kelompokkan. Jadi ada sigma Fx sama dengan gaya yang bekerja pada sumbu X sama dengan 0. Nah, karena pakai hukum Newton, jadi ini campuran ya, pakai vektor ya. Sigma F gaya yang bekerja di sumbu sigma Fx gaya yang bekerja di sumbu X apa aja? T1X main karena arahnya ke kiri plus T2X sama dengan 0 gitu ya. Berarti T1X sama dengan T2X. T1X pakai apa? Pakai sin atau pakai cos? Pakai cos ya, karena berhimpitan dengan sudut. Berarti T1 cos 37 derajat sama dengan T2 cos 53 derajat. Berarti T1 cos 37 itu sama dengan 0,8 sama dengan T2 cos 53 itu sama dengan 0,6. Maka T1 sama dengan 0,6 per 0,8 T2, atau sama dengan di sini T1 sama dengan 0,75 ya, 3/4 0,75 T2. Nah ini ya, jadi ini karena papannya kecil ya, saya minta maaf ya, jadi saya nggak bisa jelasinnya nanti secara lebar gitu ya. Ini nanti akan saya hapus dulu. Kalian silahkan dicatat dulu yang ini sampai 0,75 ya. Jadi T1 sama dengan 0,75 T2. Screenshot dulu ya. Udah di screenshot belum? Saya hapus ya. Ini saya hapus dulu yang sigma Fx nya. Ini kita akan langsung melangkah ya, melangkah ke sigma Fy.
Oke, nanti kalau ada yang nggak jelas, kalau ada yang pusing, nanti silakan WA saya ya. Oke, kita lanjutkan video. Nah, jadi kita akan langsung ke sekarang yang sumbu Y-nya ya. Kita masuk ke sumbu Y-nya. Sigma FY sama dengan 0. Yang bekerja di sumbu Y apa aja? Ada T1Y plus T2Y sama dengan 0. Kenapa kok plus? Karena sama-sama ke atas tuh. T1Y ke atas, T2Y ke atas, sama-sama ke atas. Terus ada lagi nggak? Sorry, ini nggak. Ada lagi yang ke bawah, kelupaan. Ini W-nya ya. Berarti min W sama dengan 0. T1-nya berarti pakai sudut 37 derajat ya. T1 kali sin 37 derajat ditambah T2 sin 53 derajat. Ini min W, saya pindah berarti sama dengan W ya. T1 sin 37 derajat itu nilainya 0,6 ditambah T2 sin 53 itu nilainya 0,8 sama dengan W-nya sama dengan 50 Newton. T1 ditambah T2 nggak bisa, dia nggak mau. Kita harus samakan. Masih ingat nggak tadi persamaan yang tadi? T1 sama dengan berapa anak-anak? 0,75 T2. Nah, berarti T1-nya tak ganti ya. 0,75 T2 dikalikan 0,6 ya. Ditambah T2 kali 0,8 sama dengan 50. Nah, baru ini bisa disamakan, baru dia mau. T2 sama T2 berarti dia bisa ya. Coba diperhatikan dulu, diresapi dulu baik-baik. Sudah, kita lanjutkan. 0,75 kita kalikan 0,6, nilainya 0,45 T2 ditambah 0,8 T2 sama dengan 50. Sudah. Nah, maaf ya, kita lanjut ke sini ya, sempit ya. 0,45 ditambah 0,8 nilainya berapa, anak-anak? 1,25 T2 sama dengan 50 ya, sampai sini. Berarti T2 sama dengan nilainya 50 per 1,25. Ya, pencet kalkulatornya, berapa nilainya? Sama dengan 40 Newton. Nah, berarti T2-nya sama dengan 40 Newton. Berarti T1-nya sama dengan berapa? Kelihatan nggak? T1-nya sama dengan berapa? T1 kan 0,75-nya T2. Berarti sama dengan 0,75 dikalikan 40. Nilainya berapa? Nah, anak-anak, jadi terakhir pembahasan di video kali ini adalah tentang ini ya, sampai mencari tegangan tali 1 dan 2. Jadi T2-nya ketemu 40 Newton, T1-nya 0,75 kali 40. Jadi ketemunya berapa? 30 Newton. Itu ya. Jadi terakhir sampai di sini, silahkan kalian catat ya di buku catatan kalian, lalu difoto dan diupload di Classroom ya. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.